Selamat pagi atau siang Bapak, Ibu, dan teman-teman yang menonton. Perkenalkan kami dari program studi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana, akan mempresentasikan penyelesaian kasus satu mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri atas nama Igusti Bagus Putrawan dengan NIM 220856113. Lalu yang kedua ada Iputu Happy Nirmala dengan NIM 220861015. Dan yang ketiga ada Hendrik Rafael Tikoalu dengan NIM 22085661097. Dan yang terakhir ada Imade Sastrawiguna dengan NIM 22085661121. Adapun sistem aplikasi yang sudah kami kembangkan berdasarkan kasus satu dari mata kuliah pemrosesan data multimedia, yaitu sistem untuk menganalisis sentimen terhadap ulasan aplikasi Gojek dengan menggunakan teknik pre-processing data text, lalu pembuatan kata dengan TF-IDF, dan model machine learning support vector machine atau SPM, di mana diimplementasikan dalam bahasa Python untuk pembuatan dan pelatihan modelnya. Sedangkan untuk pembuatan graphical user interface websitenya, kami menggunakan library Python, yaitu Streamlit. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana tingkat akurasi dan performa dari algoritma support vector machine dalam melakukan analisis sentimen masyarakat terhadap aplikasi Gojek. Lalu yang kedua, bagaimana hasil dari pemilihan model terbaik setelah menggunakan hyperparameter tuning menggunakan keyword cross validation. Lalu adapun tujuan dari laporan ini yaitu untuk membangun model machine learning terbaik untuk menganalisis sentimen ulasan aplikasi Gojek dengan akurasi yang cukup tinggi. Lalu untuk seleksi modelnya dilakukan melalui tuning hyperparameter dan keyword cross validation untuk menemukan model yang akurat dan handal dalam mengkategorikan sentimen positif dan negatif. Model ini akan diimplementasikan ke dalam web dengan web Streamlit. Yang tujuannya untuk memberikan wawasan berharga bagi developer Gojek untuk meningkatkan kualitas layanannya terhadap feedback pengguna. Lalu manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan dan memperbaiki layanan Gojek. Lalu model machine learning yang akurat akan otomatis mengklasifikasikan ulasan pengguna sebagai sentimen positif atau negatif. Lalu memungkinkan deteksi cepat terhadap masalah pengguna dan tindakan yang tepat. Proses tuning hyperparameter dengan keyword cross validation memastikan model yang paling akurat dan efektif, yang dimana diimplementasikan dalam website dan dapat digunakan dalam berbagai kondisi data. Nah, adapun batasan-batasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, data yang digunakan merupakan ulasan aplikasi Gojek, yang dimana itu berasal dari negara Indonesia dan berbahasanya dan pastilah berbahasa Indonesia. Data ini diperoleh dari website penyedia layanan dataset, salah satunya yaitu Kaggle. Lalu yang kedua ada metode analisis sentimen yang digunakan yaitu support vector machine dengan pembuatan kata term frequency inverse document frequency atau TFI. Lalu yang ketiga ada analisis sentimen, di mana ini dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu sentimen positif dan yang kedua adalah sentimen negatif. Lalu yang keempat ada analisis sentimen dibagi menjadi 2 kategori yaitu sentimen positif dan negatif. Lalu yang terakhir ada sistem yang dibuat berbasis web menggunakan library Streamlit. Nah, adapun asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, diasumsikan bahwa distribusi sentimen dalam dataset seimbang, jadi ada positif dan negatif di data yang berjumlah sama. Lalu langkah-langkah preprocessing dapat meningkatkan akurasi model sebelum diimplementasikan dalam algoritma SPM. Lalu yang ketiga ada model machine learning SPM dan hyperparameter tuning akan dilakukan sama-sama dilakukan untuk menghasilkan model terbaik dalam analisis sentimen ulasan aplikasi Gojek. Lalu yang terakhir, model machine learning dirancang dapat diimplementasikan dengan baik dalam platform web. Adapun pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini merupakan data sekunder, yaitu data yang memang sudah ada di lapangan. Adapun data yang kami gunakan itu adalah ulasan dari pengguna aplikasi Gojek di Kaggle yang diambil pada link berikut. Nah, data yang diambil itu adalah ulasan pengguna aplikasi Gojek berbahasa Indonesia dengan dataset asli yang berasal dari Kaggle berjumlah sebanyak 200, kurang lebih 210.000 ulasan dari tanggal
5 November 2021 hingga 2 Februari 2024. Nah, data yang ulasan yang diambil akan digunakan pada penelitian ini adalah dari 1 Januari 2023 sampai 31 Januari 2024 dengan jumlah total ulasan yang sudah dipilih yaitu 3.000 ulasan aplikasi Gojek yang diambil kolom username, content, store, add, dan versi dari aplikasi Gojeknya. Adapun distribusi ratingnya terlihat pada diagram lingkaran di samping. Adapun use case diagramnya di sini. Yang pertama, user memasukkan input teks yang dimana nanti sistem akan memberikan analisis sentimen. Kemudian ada fitur-fiturnya yaitu user atau analis ini dapat melihat teks dan file CSV yang sudah di cleaning. Kemudian user atau analis dapat melihat hasil sentimen yang diberikan. Itu bisa berupa kategori positif atau negatif. Nah, adapun diagram aktivitasnya adalah yang pertama, analis memasukkan input berupa teks atau file. Lalu apakah dicek inputnya itu kosong atau tidak. Jika kosong, maka sistem akan memberikan tampilan pesan perlu input di webnya. Lalu dari sistem akan menerima jika tidak kosong input tersebut, maka sistem akan menerima input dan kemudian diolah melalui tahap preprocessing yang terdiri dari case folding untuk menghapus tanda baca huruf besar ke kecil, merubah huruf besar ke kecil, lalu melalui tokenisasi, lalu melalui normalisasi mengubah huruf typo menjadi kata baku. Ya, lalu ada stop word removal atau menghapus kata-kata yang tidak berbobot seperti kata yang, tidak, saya, kata, dan lain-lain. Lalu stemming untuk merubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Kemudian input tersebut dilakukan model. Ya, model yang sebelumnya sudah di training, di load model, kemudian load model input tersebut akan diklasifikasikan menggunakan algoritma support vektor mesin, yang dimana nanti akan memberikan analisis sentimen berupa positif atau negatif yang ditampilkan kembali ke halaman user atau analis. Adapun UI UX diagram untuk upload file. Jadi di sini dapat instruksi terus untuk drag filenya berupa file comma separated value, ekstensinya CSV, yang nanti akan menampilkan skor, konten, dan sentimen secara garis besar. Nah, kemudian adapun skenario eksperimen untuk evaluasi model. Yang pertama, persiapan data. Jadi data yang diambil itu adalah aplikasi Gojek yang diambil dari aplikasi Kaggle. Lalu untuk representasi datanya sendiri, ulasan yang dibersihkan akan diubah menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF. Metode yang digunakan pun akan mengubah teks menjadi bentuk vektor. Lalu untuk pengembangan modelnya sendiri, di sini kami menggunakan algoritma support vektor mesin dengan untuk meningkatkan kinerja parameternya menggunakan peningkat per parameter yang menggunakan grid search dalam K-fold cross validation. Lalu untuk evaluasi modelnya, di sini kami menggunakan K-fold cross validation yang dimana dataset akan dibagi menjadi 10 bagian dan 8 bagian digunakan untuk pelatihan dan 2 bagian untuk pengujian. Adapun untuk evaluasi sistemnya sendiri, yang pertama dilihat dari skenario eksperimen untuk evaluasi sistem, yaitu memilih model yang terbaik yang akan diimplementasikan dalam pengujian dalam website. Lalu yang kedua ada uji coba sistem. Sistem akan diuji dengan menggunakan dataset ulasan baru yang tidak termasuk ke dalam data pelatihan atau pengujian sebelumnya. Lalu evaluasi kinerja sistem dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal utama seperti akurasi sistem, persentase sistem menggunakan algoritma SPM itu berapa ditebak, lalu untuk waktu pemrosesannya, dan juga ketahanan untuk kemampuan sistem untuk tetap akurat walaupun ada perubahan dalam dataset. Kesimpulannya, jadi dataset ulasan aplikasi Gojek diproses untuk menghasilkan 3.000 data dengan pembagian 1.500 data positif dan 1.500 untuk data negatif. Seimbang. Setelah tahap pre-processing, data dibagi menjadi 80/20, 80 untuk data training dan 20 untuk data testing.
Model support vektor mesin yang dipilih adalah dengan hyperparameter terbaik, yaitu koefisien 1, di mana gamanya scale, dan kernelnya RPF, non-linear. Untuk evaluasi pada data latihnya sendiri, jadi diperoleh skor akurasi 95,375% dan pada data uji sebesar 86,5%. Cross validation ini memberikan skor antara 0,83 dan 0,88 dengan standar deviasinya 1,76. Model ini diimplementasikan ke dalam aplikasi web menggunakan Streamlit untuk analisis sentimen. Sekian dari penjelasan saya atas nama Gusti Bagus Putrawan dengan NIM 220856113. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk demo aplikasinya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imadi Sasrawiguna dengan NIM 2208561121 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan implementasi tahap processing dari kelompok kami. Pertama itu ada cache folding. Pada cache folding pada tahap pre-processing bagian cache folding, pada implementasinya dilakukan proses mengubah seluruh huruf kapital yang ada pada kolom ulasan akan menjadi lower text. Selain itu, implementasi proses ini juga memberikan ulasan dari berbagai elemen yang tidak diinginkan menggunakan modul RE atau regular expression. Misalnya, yaitu menghapus mention seperti username, menghapus hashtag yang diawali dengan karakter hashtag, menghapus link URL yang diawali dengan HTTPS, menghapus angka dari 0 sampai 9, kemudian menggantinya dengan spasi. Nah, pada case folding, di sini ada teks sama dengan teks loper, yang dimana bagian ini mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil, yang membantu untuk menyamakan format teks sehingga tidak ada perbedaan antara besar dan kecil. Selanjutnya ada dataset resub teks, dan pada bagian ini digunakan untuk menghapus karakter selain teks. Dan ada pada bagian return text ini digunakan untuk mengembalikan teks yang sudah diubah menjadi huruf kecil dan dibersihkan dari karakter yang tidak diinginkan. Selanjutnya tokenisasi. Pada tahap preprocessing bagian tokenisasi, proses yang dilakukan yaitu membagi teks atau ulasan yang telah menjalani tahap cache folding menjadi token-token yang lebih kecil, biasanya berbentuk kata-kata. Dalam implementasinya, fungsi yang digunakan yaitu menggunakan fungsi word tokenize dari pustaka NLP atau Natural Language Processing seperti NLTK atau bisa disebut Natural Language Toolkit. Setelah itu fungsi mengembalikan hasil tokenisasi yaitu dapat token telah dihasilkan oleh word tokenize. Pada bagian tokenisasi itu yang sudah itu fungsinya mengembalikan dapat token yang telah dihasilkan oleh word tokenize. Yang ketiga ada normalisasi. Di mana pada bagian normalisasi di sini ada kamus slang. Pada bagian ini membuka kamus file atau kamus txt yang berisi kamus kata siang dan konversinya dalam bentuk dictionary. Pada bagian eval digunakan untuk mengeksekusi string yang berisi dictionary tersebut.
Eval bisa berbahaya jika file yang dibaca tidak aman karena eval akan mengklusi apapun dalam string. Pada tahap processing bagian normalisasi ini, proses yang dilakukan yaitu melakukan normalisasi teks dengan cara mengecek dan memperbaiki typo atau kata selang menggunakan sebuah kamus yang diambil pada situs GitHub pada link berikut ini. Yang selanjutnya, kamus tersebut kami rename menjadi kamus txt. Kamus ini berisi pasangan kata selang atau typo dengan kata yang benar. Kamus yang digunakan juga lakukan penyesuaian dengan menambahkan beberapa kata berdasarkan kata typo atau bahasa selang yang ada pada dataset ulasan yang kami gunakan. Dalam implementasinya, normalisasi dilakukan dengan mencari pola regex atau regular expression yang mencocokkan kata-kata yang ada dalam kunci kamus. Pola ini mencari kata yang tepat ditandai dengan B untuk batas kata yang ada dalam kunci kamus. Selanjutnya itu menghapus stop words. Nah, pada menghapus stop word, di sini ada bagian stop word Indonesia set stop word. Bagian ini mengikut data dalam Indonesia. Menghapus stop word dalam implementasi normalisasi dilakukan. Selanjutnya yaitu dataset mengalami proses penghapusan stop word kata berbahasa Indonesia pada ulasan yang memang tidak terlalu penting akan dihapus. Library yang digunakan yaitu Natural Language Toolkit NLTK yang berisi daftar stop word untuk berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Di dalam fungsi kita melakukan iterasi melalui setiap kata dalam teks. Jika kata tersebut tidak ada dalam set stop word Indonesia, maka kata tersebut ditambahkan ke dalam daftar token white no stop word. Terus sini ada steaming. Pada tahap steaming, setelah tahap tersebut lakukan implementasi terakhir pada tahap pre-processing yaitu steaming. Steaming adalah proses mengubah kata-kata yang memiliki imbuhan atau akhiran menjadi bentuk dasarnya. Pada implementasinya, kami menggunakan perpustakaan pustaka sastrawi yang merupakan pustaka Python untuk steaming bahasa Indonesia. Pada implementasinya, fungsi steaming menerima parameter teks yang diasumsikan sebagai daftar kata atau token dari sebuah teks. Fungsi ini membalikan daftar baru yang berisi kata-kata dalam bentuk dasar setelah dilakukan steaming. Selanjutnya ada pembahasan tahap pre-processing. Pada pembahasan tahap pre-processing ada case folding. Hasil akhir pada tahap case folding ini adalah dataset telah diubah sepenuhnya menjadi huruf kecil dan dibersihkan dari karakter tidak diinginkan. Proses ini mencakup penghapusan mention, misalnya username, hashtag, URL, angka, serta berbagai tanda baca dan karakter khusus lainnya. Selanjutnya, tokenisasi yang didapat pada tahap ini adalah daftar kata-kata yang telah dipisahkan dari teks asli, di mana setiap kata token atau token individu menjadi elemen dalam daftar tersebut. Lalu normalisasi proses ini menghasilkan teks yang telah melalui proses normalisasi untuk mengkoreksi typo atau kata-kata selang berdasarkan kamus yang kami gunakan. Setiap kata-kata ditemukan dalam kamus akan diganti dengan kata bakunya. Selanjutnya itu menghapus stop word. Setelah melalui tahap ini, maka hasilnya adalah daftar kata-kata dari teks yang telah dihapus. Kata-kata stop word-nya. Stop word adalah kata-kata umum seperti dan, yang, di, dan lainnya bisa memberikan informasi penting dalam analisis teks. Yang terakhir itu ada steaming. Hasil dari tahap proses steaming itu daftar kata yang telah diubah menjadi bentuk dasarnya atau kata dasar menggunakan pustaka sastrawi. Steaming adalah proses linguistik dalam pemrosesan bahasa alami yang bertujuan untuk mengubah kata-kata ke dalam bentuk dasar atau akarnya. Baik,
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ninu Putu Happy Nirmala dengan NIM 22081015 dari kelompok 2 kelas B. Nah, pada tugas kasus 1 kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan tahap pre-processing. Nah, yang pertama yaitu data aset akan mengalami tahap scaffolding, di mana akan dihasilkan sebuah dataset yang memang sudah tidak mengandung karakter yang tidak diinginkan lagi. Kemudian seluruh kalimat yang ada pada ulasan dataset sudah lower text semua. Nah, tahap processing yang kedua yaitu tokenisasi, di mana yang awalnya datasetnya hanya lower text saja, maka dataset yang masih berupa kalimat ini akan diubah menjadi sebuah token-token yang direpresentasikan oleh kata-kata. Satu token, satu kata. Kemudian selanjutnya yaitu hasil dari tahap pre-processing normalisasi yang awalnya datasetnya hanya berupa token-token saja yang kemungkinan masih ada tipe ataupun mengandung unsur bahasa Inggris, maka akan setelah mengalami tahap normalisasi yang prosesnya sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, maka yang awalnya ada istilah bahasa Inggris seperti download akan berubah menjadi unduh, dan kata yang gimana akan berubah menjadi bagaimana. Kemudian selanjutnya yaitu hasil dari pre-processing pada tahap remove stop word atau menghapus stop word, di mana kata-kata yang memang sebenarnya tidak diperlukan, seperti kata di, itu, ini, akan dihapus pada tahap remove stop word. Sehingga dataset yang dihasilkan yaitu dataset yang memang sudah tidak ada lagi kata-kata yang tidak diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu hasil dari tahap pre-processing yaitu stemming, yang mengubah kata yang masih berisi imbuhan ataupun akhiran menjadi kata dasar. Misalnya saja yaitu kumpulan pengendara, maka setelah melalui tahap stemming, hasilnya yaitu berubah menjadi kata kumpul dan kendara. Nah, setelah melalui tahap scaffolding, tokenisasi, normalisasi, remove stop word, dan juga stemming, maka nanti dataset tersebut akan disimpan ke sebuah file CSV yang baru yang bernama preprocess_gojek. Selanjutnya, data akan mengalami splitting data untuk membagi dataset menjadi 2 subset, yaitu data latih atau training dan data uji atau testing, serta memisahkan fitur X dan label Y dari dataset. Nah, fitur X ini diambil dari kolom stemming pada tahap pre-processing tadi, yang melalui teks yang telah melalui rangkaian pre-processing, sedangkan label Y itu diambil dari kolom label dari dataset yang sama. Nah, perbandingan pembagian dataset ini yaitu 8:2, di mana data latihnya itu sebesar 80%, sedangkan data testingnya itu 20%. Nah, proses ini akan memungkinkan kami untuk menguji kinerja model pada data yang tidak pernah dilihat sebelumnya, sehingga dapat mengukur seberapa baik model dalam menggeneralisasi data dari data latih ke data yang baru. Nah, pada implementasinya yang dataset yang kita gunakan kan terdapat 3.000 data. Maka didapat sejumlah 2.400 data untuk data trainingnya dan 600 data untuk data testingnya. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan untuk tahap training dan juga testing serta hingga pengecekan akurasinya. Yang pertama yaitu ada pembobotan dengan TF-IDF, di mana menggunakan file CSV yang tadi, yaitu yang preprocess_gojek. Pada kolom stemming, dataset yang kosong akan diisi dengan string kosong. Nah, selanjutnya teks dalam kolom stemming ini akan diberikan bobot menggunakan TF-IDF. Nah, pada proses ini, seperti yang dapat dilihat, maka dokumen yang maksud saya istilah yang muncul di lebih dari 50 dokumen, itu istilahnya akan dihapus atau diabaikan, dan juga
dokumen yang istilahnya muncul kurang dari 2 dokumen itu juga akan dihapus ataupun diabaikan pada proses ini karena dianggap tidak penting. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar dari panjang fitur setelah melakukan pembobotan dengan TF-IDF. Kemudian selanjutnya yaitu akan melakukan proses grid search dengan cross validation menggunakan stratified k-fold. Nah, ini digunakan untuk mencari kombinasi dari hyperparameter terbaik untuk model SVM-nya. Adapun hyperparameter yang kami gunakan yaitu parameter C, kernel, dan gamma. Adapun parameter C yang digunakan yaitu 0,1, 1, 10, dan juga 100. Sedangkan kernel yang kami gunakan yaitu kernel linear, RBF, dan poly. Untuk gamanya kami menggunakan gamma scale dan auto. Selanjutnya, setelah itu evaluasi model pada data latih dan data uji. Adapun model SVM terbaik yang diperoleh dari grid search akan dievaluasi pada data latih dan juga pada data uji. Nah, pada data latih, prediksi dilakukan dan metrik kinerja seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score dihitung dan juga ditampilkan. Seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, proses yang sama juga dilakukan pada data uji. Hasil evaluasi ini akan memberikan gambaran tentang performa model baik pada data yang digunakan untuk pelatihan maupun data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selain evaluasi langsung pada data latih dan data uji, performa model terbaik juga akan dievaluasi menggunakan k-fold cross validation secara eksplisit pada data latih. Nah, pada hasil dari cross validation yang ada pada gambar ini termasuk ada hasil termasuk yaitu skor akurasi untuk setiap fold, rata-rata skor akurasi, dan standar deviasi dari skor tersebut. Bisa dilihat pada hasil dari output codingan ini bahwa terlihat di sana menunjukkan parameter terbaik untuk model SVM yang ditemukan yaitu dengan C adalah 1, gamma scale, dan juga kernel menggunakan kernel RBF. Nah, parameter inilah yang memberikan kombinasi yang menghasilkan performa terbaik berdasarkan kriteria akurasi selama proses cross-validation. Adapun evaluasi pada data latih yaitu menghasilkan skor SVM terbaik yaitu sejumlah 95,375%, yang berarti model dapat mengklasifikasikan 95,375% dari data latih dengan benar. Sedangkan untuk skor presisinya, yaitu menghasilkan 95,3 sekian persen, yang menunjukkan bahwa model menghasilkan sedikit positif palsu pada data latih. Nah, sedangkan untuk skor recall-nya, yaitu 95,375%, di mana recall ini adalah proporsi dari semua sampel positif yang benar-benar diidentifikasi sebagai positif oleh model. Nah, selanjutnya yaitu ada F1 score-nya dari data trainingnya yaitu sebesar 95,375%. Di mana F1 score ini adalah rata-rata harmonis dari presisi dan juga recall-nya yang menunjukkan bahwa model memiliki keseimbangan yang baik antara presisi dan juga recall pada data latih. Nah, selanjutnya yaitu pada data testingnya atau data uji menghasilkan skor SVM terbaik yaitu sebesar 86,5%. Nah, ini berarti model dapat mengklasifikasikan 86,5% dari data uji dengan benar. Untuk skor presisinya menghasilkan 86,9 sekian persen, di mana yang menunjukkan bahwa model masih menghasilkan sedikit positif palsu pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sedangkan skor untuk tes recall-nya yaitu 86,5%, yang menunjukkan bahwa model dapat menangkap sebagian besar sampel positif pada data uji.
Nah, sedangkan tes pada F1 skornya yaitu sebesar 86,41% yang menunjukkan keseimbangan yang baik antara presisi dan juga recall skornya. Nah, terlihat ini di bawah bisa dilihat selanjutnya untuk klasifikasi reportnya, positif dan negatifnya, serta ada macro dan weight. Kemudian selanjutnya, adapun untuk evaluasi score validation, terdapat 1, 2, 3, 4, dan 5 skor yang rata-ratanya itu 85,125. Adapun skor akurasi K-fold cross validation ini menunjukkan ada variasi performa model di 5 fold yang berbeda. Dengan rata-ratanya itu seperti yang saya sebutkan tadi, 85,125% yang memberikan gambaran tentang performa model yang diharapkan pada data yang tidak terlihat. Nah, adapun standar deviation dari cross validation skornya yaitu 1,76 sekian, yang menunjukkan seberapa banyak skor akurasi bervariasi di antara fold yang berbeda. Nah, selanjutnya setelah melalui tahap ini, maka file akan disimpan dalam format pickle, di mana penamaan pada file kami kali ini yaitu gojek_svm.pickle. Hasilnya nanti akan disimpan untuk kemudian selanjutnya akan digunakan untuk inputan di Streamlit untuk aplikasi web kami. Demikian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan Streamlit dan juga aplikasi pada sistem webnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kendrick Rafatiko Alu dengan akronim 097. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi web kami yang akan mengaplikasikan machine learning yang kami menyusun untuk melakukan analisis sentimen terhadap sebuah input teks ke aplikasi kami. Jadi berikut ini adalah codingan untuk aplikasi webnya. Aplikasi web ini adalah berbasis Streamlit, jadi bisa dijalankan pada Python. Jadi pertama, ini adalah fungsi-fungsi preprocessing. Ini fungsi setelah dilakukan inputan teks ke aplikasi webnya akan dilakukan tahap preprocessing pada websitenya sebelum dilakukan pengaplikasian. Dan selain itu ada juga penggunaan machine learning yang kami menyusun. Ini nanti setelah kami menyusun sebuah machine learning yang melalui sistem training yang kami buat, mesin itu akan diekspor sebagai file pickle dan yang akan kami sisipkan pada folder aplikasi webnya. Jadi setelah kami melakukan perjalanan, jadi kita ada penginstalan library Streamlit dan Sastrawi, salah satu library untuk preprocessing. Kami akan menjalankan command ini untuk mendapatkan kunci untuk tunnel, di mana akan dijalankan Streamlit-nya. Jadi setelah ini akan di-generate sebuah link. Jadi ini linknya. Ini akan di mana kunci akan disisihkan sehingga bisa menampilkan website yang kami membuat. Jadi ini penampilannya, analisis sentimen yang dilatih atas ulasan-ulasan Gojek. Jadi pertama-tama akan diperuntukkan sebuah instruksi. Jadi input pada aplikasi webnya harus dalam format CSV. Jadi ini dalam file ini akan terdapat banyak ulasan, berbagai ulasan, di mana setiap ulasan itu atau setiap barisan itu bisa dilakukan prediksi sentimen oleh sistem ini. Nah, pertama-tama kami menginputkan sebuah teks. Ini adalah content and passport. Dan ini datasetnya beberapa seperti ini. Ini hanya memiliki 20 barisan, di mana
berisinya hanya teksnya saja. Ini tidak jadi ini sistemnya hanya akan melakukan penilaian sentimen antara dengan teksnya saja. Ini kira-kira bisa ada perkiraan sentimen, misalnya ini adalah negatif, ini negatif, ini negatif. Jadi harapannya sistemnya bisa melakukan prediksi yang paling tepat. Ini bisa dari sini bisa dibaca dalam bentuk data frame. Ini sudah dapat 20 barisan saja yang bermulai dari indeks 0. Jadi setelah submit akan dijalankan tahap-tahap pre-processingnya di sini. Ini memerlukan beberapa saat. Nah, ini adalah hasil pre-processingnya. Jadi di sini tidak ada huruf-huruf besar, huruf kapital, atau juga penghilangan kata atau perbaikan kata kalau kurang baku. Oh ya, terus itu dan normalisasi tersebut akan juga berdasarkan sebuah kamus yang kami juga sisipkan pada folder Streamlit-nya. Dan setelah dilakukan pre-processing, ini website kami berhasil melakukan prediksi sentimen. Dan ini kami bisa buat terdapat dilakukan prediksi sentimen pada kolom sentimen. Ini kode billing negatif, aplikasi mau negatif, ini negatif. Ini klasifikasi sentimennya semua berdasarkan pada file pickle yang kami menyisipkan pada sistemnya. Jadi beban Streamlit, beban aplikasi web ini hanya untuk dia yang membuka, menjalankan file-file tersebut. Jadi dengan ini kami bisa lihat bahwa web aplikasi kami berhasil melakukan prediksi sentimen. Dan jika kami lihat tidak semua terdapat prediksi sentimen yang pas, misalnya yang bagus ini dihasilkan negatif, dan ini juga ruang nyaman dihasilkan negatif meskipun positif. Tapi sebenarnya itu emang karena mungkin mesin kami belum sempurna, mungkin pasti bisa lakukan perbaikan. Tapi selain itu aplikasi web kami bisa berjalan dengan baik dan bisa melakukan fungsi kami dengan baik. Baik, demikian dari penjelasan aplikasi web.